Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimade Rizka Purama Dewi, kelas 11 TKJ nomor absen 27. Di sini saya akan mensimulasikan beberapa server. Yang pertama ada DHCP server, yang kedua ada web server, yang ketiga ada DNS server, dan yang terakhir ada mail server. Pertama-tama saya akan menempatkan 3 PC pada simulasi ini. Kemudian 3 PC ini saya urutkan dan mengubah nama PC 0 menjadi PC 3 agar urutannya menjadi lebih rapi. Kemudian saya juga menambahkan satu switch, yaitu PT switch, dan menyambung ketiga PC ini ke switch. Kemudian saya akan men-setting IP address-nya pada PC 1. Saya menggunakan IP address yaitu 192.168.1.1. Dan untuk PC 2 juga sama. Saya menggunakan IP 192.168.1.2. Pada PC 3 juga sama, saya men-setting IP-nya dengan menggunakan 1.3 dan saya mendapatkan subnet mask yang sama dengan subnet mask PC pada lainnya. Kemudian saya mencoba untuk menghubungkannya apakah sudah tersambung atau belum. Saya mencoba ping ke PC 2. Jika sudah reply seperti itu, maka artinya PC sudah tersambung. Dan kemudian saya mencoba untuk membuat DHCP server dengan menambahkan satu server, kemudian mengganti namanya agar mudah untuk mengingatnya. Kemudian sambungkan kabel dari server ke switch. Kemudian saya mencoba men-setting IP-nya dengan 192.168.1.100 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian di sini saya mencoba untuk men-setting di DHCP servernya. Untuk start IP-nya saya menggunakan 192.168.1.11 dan maksimum numbernya yaitu 10, kemudian di on-kan, lalu save. Kemudian kita beralih ke PC untuk melihat DHCP-nya apakah sudah terhubung atau belum, yaitu mengubah dari statik ke DHCP. Lakukan hal yang sama pada kedua PC yang kita pakai. DHCP server memiliki fungsi yaitu untuk memberikan alamat IP kepada perangkat yang memerlukan.
Kemudian di sini saya mencoba untuk mengujinya. Jika sudah reply berarti sudah berhasil. Kemudian selanjutnya saya menambahkan satu server lagi. Kemudian sambungkan server pada switch. Karena masalah pada slot switch, kita akan menambahkan slot switch untuk yang lainnya juga. Pertama matikan dulu switchnya. Kemudian kita ubah ke slot 1 CFE. Kita mengisi semua slot yang kosong itu. Ingat, sebelum mengganti slot, lebih baik dimatikan dulu, baru mengubah slot-slotnya. Jika sudah, hidupkan kembali power switch agar PC-PC tadi tersambung kembali. Maka selanjutnya sambungkan satu server ini ke switch. Saya mengganti namanya untuk memudahkan dalam mengingat. Kemudian untuk server yang satu ini saya membuat web server terlebih dahulu. Di sini saya akan men-setting IP-nya dengan IP 192.168.1.150. Subnet masknya. Jika sudah seperti ini, kita bisa meng-close. Kemudian menuju ke service HTTP yang paling bawah index, kemudian kita edit. Di sini saya ingin mengedit semua perintahnya. Jika semua perintah sudah selesai, kita bisa mengklik save, kemudian klik yes. Selanjutnya, kita akan mengujinya pada PC pertama ya. Klik web server, kemudian ketik IP address-nya untuk menyambungkan. Nah, jika sudah seperti ini, berarti web server yang kita buat sudah berhasil. Selanjutnya di sini saya akan membuat DNS server dengan menambahkan satu server, kemudian mengubah namanya, Di sini saya mengubah namanya, kemudian menyambungkan server DNS server ini ke switch. Selanjutnya, kita isikan IP untuk DNS dengan IP 192.168.1.200. Kemudian subnet masknya, kalau sudah kita close, pindah ke service. Kemudian kita pilih menu DNS. Ingat untuk mengaktifkan terlebih dahulu. Jika sudah mengaktifkan DNS, kita akan mengetik di nama www.jarcom.com dengan IP address-nya yaitu 192.168.1.150. Jika sudah, kita tambahkan dengan mengklik tombol add. Jika ingin menambahkan domain lain, maka yang
harus kita lakukan adalah mengetik dhcp.jarkom.com dengan IP 192.168.1.150. Jika sudah, kita tinggal mengklik tombol add, kemudian memasukkan domain baru yang kita inginkan lagi. Di sini saya menambahkan nama dns.jarkom.com dengan IP 192.168.1.200. Jika sudah, kita add. Kita beralih ke PC 1. Di PC 1 ini DNS-nya belum tersetting sama sekali. Dan DNS-nya itu masih 0. Maka yang kita lakukan adalah memasukkan IP DNS-nya pada DHCP server. DNS servernya yaitu 192.168.1.200. Kemudian kita save. Lalu kemudian kita kembali ke PC 1. Untuk melihat DNS-nya kita beralih ke static, kemudian beralih ke DHCP lagi. Maka DNS ya pada PC 1 sudah terisi. Kemudian kita lakukan pada PC 2. Beralih ke static dahulu. Kemudian ke DHCP lagi. Maka DNS servernya akan terlihat. Untuk PC 3-nya juga sama. Kita beralih ke static, kemudian ke DHCP lagi. Jika sudah seperti ini, maka masing-masing DNS pada PC sudah terisi. Jika sudah, kita buka web browser, lalu masukkan URL-nya, yaitu www.jarkom.com. Kemudian, enter. Jika sudah berhasil, kemudian kita masuk ke menu command prompt. Kemudian kita menguji dengan ping dhcp.jarkom.com. Jika sudah, kita enter. Jika pengujian sudah reply, berarti ini sudah berhasil. Jika sudah di DNS, saya akan menambahkan satu server lagi, kemudian sambungkan server dengan switch. Di server ini saya akan memberi IP 192.168.1.250 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kalau sudah, kita pilih menu service lalu pilih email. Pertama yang kita setting yaitu di domain dengan mengetik jarkom.com. Lalu kita klik set pada samping kanan. Kemudian yang kita akan setting yaitu memasukkan user 1. Kemudian untuk passwordnya kita menggunakan password. Untuk menambahkannya kita mengklik tombol tambah. Lalu kita melakukan hal yang sama dengan mengklik user 2, menggunakan password, kemudian tambah. Untuk user 3 juga melakukan hal yang sama. Kita mengetik password, kemudian klik tambah. Jika sudah seperti ini, yang kita lakukan yaitu beralih ke DNS server, kemudian menambahkan email.jarkom.com dengan menggunakan IP address 192.168.1.250. Kemudian kita klik add. Kemudian kita bisa meng-close-nya. Untuk menjalankan alamat email ini, kita harus masuk ke salah satu PC. Yang pertama saya pilih PC 1, kemudian pilih email. Yang pertama, di sini di incoming saya mengetik mail.jarkom.com.
Dan di sini di bawahnya sama seperti di atasnya dengan mengetik mail.jarkom.com. Username-nya saya buat user 1, kemudian password-nya menggunakan password. Di paling atas, di sini saya membuat nama dengan user 1, kemudian emailnya yaitu user1@jarkom.com. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Kemudian lakukan hal yang sama pada PC 2. Di sini, di namanya saya menggunakan user 2, kemudian bawahnya user2@jarkom.com. Di sini, di PC 2 ini saya menyamakan semuanya dengan PC 1. Jika sudah, kita akan mensimulasikan untuk mengirim dan berbalas pesan. Lalu di sini saya ingin mengirim pesan ke PC 2 dengan mengetik user2@jarkom.com. Kemudian subjeknya saya membuat halo. Kemudian kita mengisi pesannya bebas. Jika sudah seperti itu, kita send atau kirim. Kemudian untuk melihatnya kita pergi ke PC 2. Jika kita ingin melihat pesannya, kita klik tombol Retrieve, klik, maka akan terlihat pesan yang terkirim dari user 1. Kita klik, lalu akan terlihat pesannya. Untuk membalasnya, caranya juga sama. Tinggal ketik untuk subjeknya, kemudian isi pesannya. Jika sudah, kita send. Lalu, kita mencoba untuk melihat pesan dari PC 2. Cara yang sama. Nah, pesan dari PC 2 sudah terlihat. Kita bisa melihat balasannya. Kemudian, email sudah berjalan dengan lancar. Sekian simulasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih.